Bab 136, Sekte Ziyang. Yang Chen, dengan penuh keraguan, datang ke area terpencil di halaman bersama Yang Kaidi. Yang Chen secara alami tidak memiliki kewaspadaan terhadap Yang Kaidi, tetapi segera dia melihat dua orang yang muncul entah dari mana di halaman rumahnya sendiri. Satu pria dan satu wanita. Wanita itu berusia paruh baya dengan penampilan cantik, sedangkan pria tampak berusia 15 atau 16 tahun, dengan wajah tampan namun sikap mengintimidasi dan tatapan dingin. Ketika Yang Chen melihat dua orang ini, dia sedikit terkejut. Tidak apa-apa jika itu hanya pemuda tampan, tetapi wanita itu memiliki aura penindasan yang kuat yang belum pernah dirasakan Yang Chen sebelumnya. Alam bela diri asal. Yang Chen tiba-tiba tersentak kaget. Dengan wawasannya, tidak sulit baginya untuk melihat kekuatan wanita ini, yang secara tak terduga telah mencapai alam bela diri asal, tingkat yang lebih kuat dari Feng Wuyang. Hal ini membuatnya ragu, tetapi kemudian Yang Kaidi berseru dengan patuh ketika dia melihat wanita cantik itu, "Tuan, apakah ini adikmu?" Wanita cantik itu memandang Yang Chen dengan acuh tak acuh, "Kaidi, bakat kakakmu jauh lebih rendah daripada bakatmu." Mendengar ini, Yang Kaidi dengan putus asa memohon, "Guru, Anda dapat membawa saya bersama Anda, tetapi saya juga ingin Anda membawa saudara lelaki saya bersama kami ke Sekte Ziyang. Saya tahu bakatnya. Terlebih lagi, dia tidak berkultivasi untuk waktu yang lama. Baiklah, berdasarkan fisiknya, dia belum memasuki alam bela diri roh pada usia 14 tahun. Berapa banyak bakat yang dia miliki? Yang Kaidi, meskipun dia adalah saudaramu, budidaya seni bela diri mengharuskan seseorang untuk memutuskan ikatan keluarga. Jangan biarkan bakat tubuh surgawi yang dianugerahkan surga disia-siakan karena dia adalah saudaramu," kata wanita itu. Tubuh surgawi. Yang Chen sedikit menyipitkan matanya. Dia agak terkejut bahwa saudara perempuannya sebenarnya memiliki bakat tubuh dewa. Di dunia ini, ada banyak jenis bakat yang berbeda, dan perwujudan tertinggi dari bakat adalah tubuh surgawi. Ada banyak jenis tubuh surgawi, seperti tubuh surgawi kekuatan raksasa. Pemilik tubuh surgawi seperti itu memiliki kekuatan bawaan yang sangat besar, bahkan 10 atau 100 kali lebih kuat daripada orang biasa. Dan tubuh surgawi kekuatan raksasa ini hanyalah tubuh surgawi tingkat terendah, dan bahkan ada tingkat yang lebih tinggi. Yang Chen tidak tahu bakat tubuh surgawi macam apa yang dimiliki saudara perempuannya, tetapi ditandai sebagai tubuh surgawi dan disukai oleh sekte bukanlah hal yang mengejutkan. Tapi, Yang Kaidi menatap cemas pada tuannya, yang baru saja menolak Yang Chen. "Yah, tidak perlu khawatir, Yang Kaidi. Sekte Ziyang tidak terserah Anda. Bukan berarti siapapun yang ingin bergabung bisa bergabung. Sekte Ziyang kami tidak terlalu memandang sampah seperti ini." Pemuda tampan di samping wanita itu mencibir. Yang Kaidi menjadi marah saat mendengar ini, "Siapa yang kamu sebut sampah?" Pemuda tampan itu mencibir, "Bagaimana jika menurutku kakakmu itu sampah? Bukankah itu benar? Pada usia 14 tahun dan masih belum memasuki alam bela diri roh, bakat seperti itu, ada banyak di sekte luar Sekte Ziyang. Bahkan di sekte luar, grup dengan bakat ini dapat dengan mudah ditemukan." "Diam, Zhao Xuanwu, tahukah kamu apa yang paling aku benci dalam hidupku?" Wajah Yang Kaidi memerah karena marah. Yang paling dia benci adalah siapapun yang menghina kakaknya, terutama di hadapannya. Tidak peduli siapa orang itu, bahkan tuannya sendiri, dia tidak akan membiarkan mereka melakukan hal itu. Dan kata-kata pemuda ini tidak diragukan lagi memprovokasi dia. Pada saat ini, momentumnya langsung menguat, dan ki sejatinya bergerak, menunjukkan tingkat alam bela diri roh. Alam bela diri roh. Yang Chen sedikit terkejut sekali lagi. Pada saat yang sama, pemuda tampan itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengakui kekalahan, mengguncang tubuhnya, truki langsung mengalir di dalam dirinya, mengungkapkan tingkat kekuatan spirit martial realm-nya juga. Keduanya di alam spirit martial tingkat pertama. Yang Chen ragu-ragu. Dia tidak terkejut dengan kekuatan pemuda tampan itu, tetapi saudara perempuannya benar-benar mencapai alam roh bela diri tingkat pertama. Di usianya yang baru 18 tahun, dia dapat dianggap sebagai orang nomor satu setelah Zhang Xuelian. Setelah memikirkan hal ini, Yang Chen tahu sudah waktunya dia berbicara. Dia berkata dengan dingin, "Namamu Zhao Xuanwu, kan? Jadi apa? Apakah kamu keberatan?"
Pemuda tampan itu memandang Yang Chen dengan jijik. Dia sudah punya masalah dengan Yang Kaidi, karena tuannya awalnya hanya namam sebagai Giscelpae, Anane secara alami adalah Pamperea. Namun, kemudian Mass Master menemukan bakat luar biasa Yang Kaidi selama perjalanan ke hutan belantara besar dan segera mengangkatnya sebagai murid. Sejak itu, dia jelas merasa bahwa sikap memanjakan tuannya terhadap dirinya telah berkurang secara signifikan. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan sudah lama mencari kesempatan untuk mempermalukan Yang Kaidi. Sekarang dia melihat saudara laki-laki Yang Kaidi menjadi sampah, dia tidak keberatan menambah penghinaan pada lukanya. Namun yang tidak dia duga adalah anak muda ini akan berdiri sebelum Yang Kaidi dapat melakukan apapun. Yang Chen mengusap alisnya, apakah kamu baru saja menyebutku sampah? Ya, apakah aku salah? Zhao Xuanwu berkata perlahan, mencibir, tidak mempedulikannya. Sikap Yang Chen, mulutmu yang sampah itu bukan urusanku. Apa yang kamu katakan tidak ada hubungannya denganku. Yang Chen tersenyum acuh tak acuh. Hal ini membuat Zhao Xuanwu marah. Seorang bocah rilem pemurnian tubuh berani memprovokasi dia, apakah kamu mendekati kematian? Yang Chen mengangkat bahu, jika kamu bisa melakukannya, aku tidak keberatan melihat bagaimana kamu membuatku mati. Hahaha, bagus nak, kamu punya nyali. Jika Anda benar-benar laki-laki, majulah sekarang, dan saya akan memberitahu Anda apa itu jenius dan apa itu sampah. Tentu saja, hanya jika Anda memiliki keberanian. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu demi wajah adikmu. Zhao Xuanwu menjilat bibirnya. Yang Kaidi melihat pemandangan itu dengan kaget. Zhao Xuanwu, apa yang kamu coba lakukan? Ini hanya kompetisi persahabatan, bukan masalah besar. Zhao Xuanwu tertawa keras. Yang Kaidi, saat laki-laki berkompetisi, Anda tidak perlu ikut campur. Dia sudah menyadari bahwa Yang Kaidi sangat protektif terhadap kakaknya. Terlebih lagi, semakin dia perlu memberi pelajaran pada anak ini. Kakak perempuan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang Chen berpura-pura marah pada Zhao Xuanwu dan melangkah maju. Hal ini membuat Tuan Yang Kaidi menggelengkan kepalanya saat dia melihatnya. Temperamen Yang Chen yang mudah terprovokasi membuatnya semakin tidak puas dengan kualifikasinya untuk Sekte Ziyang. Yang Chen, kamu harus tenang. Dia sudah berada di alam bela diri roh, kamu bukan tandingannya. Pada saat ini, Yang Chen bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan Yang Kaidi, dan dia melangkah maju, jika Anda ingin berkompetisi, saya selalu siap. Hahaha, baiklah, kamu berterus terang. Nak, aku menyukainya. Jika Anda benar-benar seorang pria, majulah sekarang. Aku, seorang ahli alam bela diri roh yang mulia, tidak akan menindasmu, seorang anak alam pemurnian tubuh. Sepertinya aku menindasmu jika aku mengatakannya dengan lantang. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu, bagaimana dengan itu? Zhao Xuanwu tertawa. Kamu mengatakannya. Yang Chen memutar lehernya, senyuman muncul di sudut mulutnya. Karena pihak lain sangat baik, dia tidak akan keberatan. Zhao Xuanwu sangat yakin sehingga Yang Chen ingin melihat apa sumber kepercayaan ini. Jika itu hanya kekuatan spirit martial realm tingkat pertama, itu tidak akan cukup baginya. Bab 137, sekarang, siapakah sampah? Tentu saja, keputusannya untuk pindah sudah dipikirkan dengan matang. Dia tidak terlalu marah, dan temperamennya tidak terlalu buruk. Alasan utama keputusannya untuk mengambil tindakan adalah kakak perempuannya. Meskipun dia tidak tahu kemana adiknya pergi akhir-akhir ini, itu jelas ada hubungannya dengan Sekte Ziyang. Terlebih lagi, sepertinya adiknya telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Ziyang, dan dia tidak berani menunda prospek masa depannya. Zhao Xuanwu jelas memiliki niat bermusuhan terhadap saudara perempuannya. Karena berpikiran sederhana dan berkarakter garang, saudara perempuannya pasti akan menjadi sasaran Zhao Xuanwu begitu dia memasuki Sekte Ziyang. Khawatir di dalam hatinya, Yang Chen berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran kepada Zhao Xuanwu dan membuatnya mengerti bahwa beberapa orang tidak boleh diintimidasi. Tentu saja, dia telah mempertimbangkan kesenjangan antara alam roh bela diri dan alam pemurnian tubuh. Namun, dia telah membunuh lebih dari beberapa Master Spirit Martial Realm sebelumnya. Dia telah membunuh Master Spirit Martial Realm, jadi dia tidak takut mengalahkannya. Zhao Xuanwu ini hanya berada di alam bela diri roh tingkat pertama, yang sepenuhnya berada dalam jangkauan penerimaannya.
Terlebih lagi, kesombongan Zhao Xuanwu. Sekarang, Yang Chen memegang tombak perak, dengan tenang menatap Zhao Xuanwu. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Zhao Xuanwu mencibir. Sebagai seorang kultivator alam bela diri roh yang melawan Yang Chen, yang hanya berada di alam pemurnian tubuh, memberinya 3 gerakan tampaknya merupakan masalah kecil. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Itu karena Yang Chen telah mengambil tindakan. Sekarang, teknik tombak Yang Chen sedang bergerak, menciptakan ratusan bayangan tombak dalam sekejap, menyapu ke arah Zhao Xuanwu. Melihat teknik tombaknya, wanita cantik yang merupakan master Yang Kaidi menyipitkan matanya dan semakin penasaran dengan Yang Chen. Di sisi lain, Zhao Xuanwu berhenti sejenak ketika dihadapkan pada teknik tombak Yang Chen. Dengan ratusan bayangan hantu, sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jika dia menyerang sekarang, dengan skill level Spirit Martial Realm miliknya, dia bisa dengan mudah mematahkan ratusan bayangan tombak Yang Chen. Namun, karena dia telah berjanji untuk memberi Yang Chen 3 gerakan, menyerang sekarang akan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Memikirkannya, Zhao Xuanwu hanya bisa mengutuk dalam hatinya, apa latar belakang anak ini? Seorang kultivator realm pemurnian tubuh belaka dapat menggunakan teknik tombak yang begitu rumit. Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Zhao Xuanwu. Dia melepaskan gerakan pertamanya tanpa keberatan, menciptakan ratusan bayangan tombak. Saat berikutnya, Yang Chen masuk dan keluar dari ratusan bayangan tombak dan tiba-tiba menusukkan tombaknya, yang tampak asli dan palsu. Tombaknya licik dan ditujukan langsung ke titik lemah Zhao Xuanwu. Tidak baik. Kesadaran Zhao Xuanwu datang terlambat. Dia sepenuhnya terpikat oleh ratusan bayangan tombak Yang Chen dan tidak mengantisipasi serangan mendadak Yang Chen. Pada akhirnya, dia terlalu sombong. Jika dia tidak terlalu percaya diri dan memberi Yang Chen 3 gerakan Yang Chen, Phantom Shadows tidak akan menjadi ancaman baginya. Dengan kekuatan Spirit Martial Realm miliknya, gerakan Truki miliknya dapat dengan mudah mematahkan bayangan tombak Yang Chen. Kini, dia berada dalam posisi yang sulit. Jika dia tidak bereaksi, dia pasti akan tertusuk tombak Yang Chen. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Marah, dia melepaskan ki sejati di tubuhnya, menciptakan badai kecil dalam sekejap. Badai kecil ini menyapu dan menghancurkan bayangan tombak Yang Chen dalam sekejap. Melihat bayangan tombaknya menghilang, Yang Chen menyipitkan matanya dan dengan cepat. Namun, Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek lawannya saat ini, sepertinya kamu tidak istimewa. 3 gerakan, dan Anda bahkan tidak bisa mentolerir 1 gerakan pun. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan menyombongkan diri. Nak, aku akan membuatmu mati. Zhao Xuanwu merasa malu sekaligus marah, karena menelan kata-katanya sendiri. Dia jauh dari ketenangan. Sambil mengaum, dia menghunus pedangnya dan menyerang dengan 1 gerakan cepat. Zhao Xuanwu, menggunakan teknik rahasia Sekte Ziyang, teknik matahari ungu, melawan alam pemurnian tubuh. Memalukan sekali. Wanita cantik yang menyaksikan pertarungan itu agak kecewa ketika dia melihat Zhao Xuanwu menggunakan teknik matahari ungu. Tampaknya keputusannya untuk menerima Yang Kaidi sebagai muridnya bukanlah keputusan yang bodoh. Zhao Xuanwu yang mewarisi mantelnya sepertinya agak dipaksakan. Sementara itu, Yang Kaidi yang berdiri di samping sangat marah dan berteriak. Zhao Xuanwu, dia siap untuk turun tangan. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa Yang Chen bahkan tidak tampak khawatir sama sekali. Memang benar, pada saat ini, Yang Chen sangat tenang ketika menghadapi teknik matahari ungu milik Zhao Xuanwu, yang dilepaskan dengan kekuatan besar. Pada pedang Zhao Xuanwu, cahaya ungu terpancar, melambangkan sirkulasi ki sejati. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa cahaya ungu mewakili kekuatan tak terbatas, dan jika seseorang terkena serangan ini, kemungkinan besar mereka akan terbelah menjadi 2. Zhao Xuanwu tidak menunjukkan belas kasihan. Melihat ini, ekspresi Yang Chen menjadi dingin juga. Dia menghormati orang lain sama seperti mereka menghormatinya, tapi Zhao Xuanwu ingin membunuhnya. Wajah Yang Chen dingin. Mati! Zhao Xuanwu berteriak dengan marah. Serangannya cepat, dan Yang Chen tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Itu karena Yang Chen telah menghilang. Ya,
Yang Chen telah pergi, keberadaannya tidak diketahui. Dia telah sepenuhnya memanfaatkan kecepatan tubuh surgawi Taichu miliknya. Kemana dia pergi? Hati Zhao Xuanwu dipenuhi dengan keterkejutan, begitu pula wanita cantik dan Yang Kaidi, yang memandang dengan terkejut. Yang Chen memang telah menghilang. Dia telah menggunakan kekuatan tubuh surgawi Taichu untuk meningkatkan kecepatannya hingga maksimal, menghindari serangan Zhao Xuanwu dalam sekejap. Saat berikutnya, tangan Yang Chen mengumpulkan energi, dan dia berteriak, hitam. Telapak awan gelap gunung. Di bawah teriakan Yang Chen, bayangan telapak tangan muncul dari tangannya. Saat terbentuk, tiba-tiba menjadi lebih besar. Saat berikutnya, bayangan telapak tangan sepertinya menanggapi panggilan Yang Chen dan menargetkan Zhao Xuanwu. Kemudian, telapak tangan ini, disertai dengan kekuatan yang luar biasa, ditembakkan langsung ke arah Zhao Xuanwu. Apa ini? Wanita cantik dan Yang Kaidi membelalakkan mata mereka. Tindakan macam apa ini? Bang! Setelah suara gemuruh, Zhao Xuanwu tidak punya waktu untuk melawan, seperti si hitam. Mountain Dark Cloud Palem memukulnya dengan keras, menyebabkan dia batuk darah. Tubuhnya mundur tak terkendali, dan karena tidak bisa bernapas, dia akhirnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhao Xuanwu penuh keengganan dan ketidakpercayaan. Dia telah dirobohkan oleh seorang anak muda dari alam pemurnian tubuh. Tidak, itu lebih dari itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Chen entah bagaimana muncul di hadapannya, dengan tombak perak mengarah ke tenggorokannya. Sekarang, siapa sampahnya? Yang Chen dengan dingin menginterogasi Zhao Xuanwu. Apakah murid batin dari Sekte Ziyang benar-benar jenius luar biasa seperti yang dia bayangkan? Bab 138 bahkan tidak tertarik. Dia tidak tahu dari mana Zhao Xuanwu mendapatkan kepercayaan dirinya, tapi betapa sialnya Sekte Ziyang, di kehidupan sebelumnya ketika dia mendominasi jalan alkimia, bahkan pemimpin sekte dari sekte tertinggi akan memperlakukannya dengan hormat. Dia belum pernah mendengar tentang Sekte Ziyang sebelumnya. Itu mungkin sebuah sekte di North Mountain County. Tapi jika itu bukan sekte tertinggi, dia tidak terlalu memikirkannya. Zhao Xuanwu merasakan rasa dingin datang dari Yang Chen, dan ketakutan mulai menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia kalah dari seorang anak kecil di alam pemurnian tubuh. Dia, seorang master alam bela diri roh, kalah dari seseorang di alam pemurnian tubuh. Saat ini, wanita cantik itu juga kaget. Kesenjangan antara alam pemurnian tubuh dan alam roh bela diri tidak dapat diatasi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, tidak ada cara untuk bertarung. Ini adalah pengetahuan umum. Tapi sekarang, Yang Chen membalikkan akal sehat ini dan mengalahkan ahli alam roh bela diri dengan kekuatan alam pemurnian tubuhnya. Dia melihatnya dengan jelas, Yang Chen memang berada di alam pemurnian tubuh, tidak menyamarkan kekuatan seni bela dirinya. Setelah keterkejutan awal, wanita cantik, yang cukup berpengalaman, dengan cepat pulih, cukup, anak keluarga yang, saya akui bahwa Anda memiliki bakat luar biasa, dan bahkan murid saya Zhao Xuanwu pun jatuh ke tangan Anda. Anda dapat bergabung dengan Sekte Ziyang, tetapi menurut aturan, jika Anda belum memasuki alam roh bela diri, Anda hanya dapat tinggal di sekte luar. Dia sebenarnya mengira bakat Yang Chen kurang. Bagaimanapun, dia belum mencapai alam bela diri roh pada usia 14 tahun, yang tidak menonjol di Sekte Ziyang. Mungkin Yang Chen memiliki beberapa kemampuan khusus yang memungkinkan dia untuk mengalahkan Master Spirit Martial Realm di Realm Body Refining. Namun, gagasan bahwa siapapun yang tidak berada di alam bela diri roh hanyalah seekor semut telah lama tertanam dalam benaknya. Persyaratannya untuk menerima murid sangat ketat. Bahkan anak usia 14 tahun biasa yang telah memasuki alam bela diri roh tidak cukup baik untuknya, apalagi mereka yang memiliki bakat khusus seperti Zhao Xuanwu dan Yang Kaidi. Kemenangan Yang Chen atas Zhao Xuanwu hari ini mungkin hanya sebuah kebetulan, dan seiring berjalannya waktu, kesenjangan antara keduanya pasti akan semakin lebar. Meski begitu, kekuatan Yang Chen ada di sana, dan membiarkannya bergabung dengan luar sekte bukanlah ide yang buruk. Dia tidak salah dalam pemikirannya. Tapi dia lupa bahwa Yang Chen tinggal di hutan belantara besar. Di tempat ini, ki roh langit dan bumi sangat tipis, dan kurangnya sumber daya membuat sulit untuk mendukung kebangkitan seorang jenius. Murid favoritnya, Zhao Xuanwu,
yang datang ke hutan belantara besar, paling banyak hanya sedikit lebih kuat daripada para jenius dari suku besar. Tapi bagaimana dia bisa memikirkan hal ini? Yang Kaidi sangat gembira. Terlepas dari apakah Yang Chen dapat beribadah atas nama gurunya, perawatannya di masa depan terhadap Yang Chen akan jauh lebih mudah. Setelah bergabung dengan Sekte Ziyang. Namun, Yang Chen dengan jelas merasakan penghinaan dari wanita cantik itu, yang membuatnya mendengus, "Maaf, tapi saya tidak punya niat untuk bergabung dengan Sekte Ziyang." Sekte Ziyang yang sangat sedikit, dia benar-benar tidak mempedulikannya. Dan lebih jauh lagi, mereka ingin menipu dia dengan sekte luar kecil. Apakah mereka benar-benar mengira dia mudah dibodohi seperti orang-orang di hutan belantara besar? Ketika Yang Kaidi mendengar ini, dia ragu-ragu. Yang Chen, Sekte Ziyang adalah sekte besar, jauh lebih baik daripada lingkungan alam liar besar. Dengan bakatmu, kamu pasti akan bersinar di Sekte Ziyang suatu hari nanti. Kaidi, karena adikku tidak mau, jangan coba-coba membujuknya. Wanita cantik itu menyadari ketidaksenangan Yang Chen dan mencibir, tidak lagi berusaha membujuknya. Apakah dia benar-benar mengira ada orang yang bisa bergabung dengan Sekte Ziyang hanya karena mereka menginginkannya? Tuan, Yang Chen adalah satu-satunya saudara laki-laki saya, jika dia tidak mau, saya juga tidak akan bergabung dengan Sekte Ziyang. Yang Kaidi menggigit giginya dan berkata, "Anda, wanita cantik itu tiba-tiba terkejut, tapi kakakmu jelas tidak berniat bergabung, apa yang harus kami lakukan?" Yang Chen melihat sikap keras kepala adiknya muncul lagi, dan tidak bisa menahan tawa, "Kakak, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini." Tetapi, tidak ada tapi. Bagi Anda, meninggalkan Great Wilderness memang merupakan pilihan terbaik. Namun, saya berbeda. Saya telah dirawat oleh keluarga yang berkali-kali, dan sekarang meninggalkan keluarga yang bukanlah perilaku pria sejati. Tapi jangan khawatir, saudari, suatu hari nanti, aku akan mencarimu di Sekte Ziyang. Kata Yang Chen. Segera setelah itu, dia menginjak kaki Zhao Xuanwu, menyebabkan dia meringis kesakitan. Yang Chen merendahkan suaranya dan berkata, "Ingat, bergabungnya saudara perempuanku dengan Sekte Ziyang adalah keberuntunganmu. Sebaiknya kau singkirkan pikiran-pikiran tercelamu itu. Jika aku bisa menginjakmu sekali, aku bisa menginjakmu untuk kedua kalinya." Mendengar kata-kata ancaman itu, Zhao Xuanwu dengan jelas memahami apa yang dimaksud Yang Chen. Merasakan dinginnya tombak panjang Yang Chen, Zhao Xuanwu ingin mengatakan sesuatu yang kasar, tetapi segera menelan ludahnya, dan tidak berani mengatakan apapun. Saat itulah Yang Chen melepaskan Zhao Xuanwu. Zhao Xuanwu dengan cepat bangkit dan mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia melihat Yang Chen. Dia mengertakkan gigi, kebencian yang dia rasakan terhadap Yang Chen sangat besar. Dia menganggap dirinya sebagai seorang jenius dari Sekte Ziyang, namun dia menderita penghinaan yang sangat besar hari ini. Suatu hari, dia akan membuat Yang Chen membayar atas perbuatannya. Yang Chen, yang lahir di hutan belantara besar, tidak mungkin maju lebih cepat darinya. Yang Chen dapat dengan mudah melihat pikiran di benak Zhao Xuanwu, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan Zhao Xuanwu. Pada saat ini, melihat Yang Chen tidak berniat pergi bersamanya, Yang Kaidi hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Yang Chen, ikut aku, saudari." Oke, Yang Chen tahu Yang Kaidi ingin mengatakan sesuatu, jadi dia bangkit dan pergi ke tempat terpencil bersamanya. Yang Kaidi memandang Yang Chen dengan enggan, matanya dipenuhi dengan cinta. "Kamu tahu sekarang, saudariku belum pernah bersama keluarga yang akhir-akhir ini, terutama karena bantuan guru. Guru membantu saya melunakkan fisik saya, memungkinkan saya untuk melompat langsung ke alam roh bela diri. Saudari, Sekte Ziyang adalah pilihan yang baik, tapi ingat, meskipun kamu dekat dengan orang lain, hatimu mungkin terpisah bermil-mil. Orang-orang di luar berbahaya, hati-hati." Yang Chen memperingatkan dengan cemas. "Yang kakak khawatirkan bukanlah dirinya sendiri, tapi kamu." Yang Kaidi menarik napas dalam-dalam. "Nafas, kamu bilang kalau aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang akan memasak untuk Anda? Siapa yang akan membantu Anda mengganti pakaian? Siapa yang akan mengkhawatirkan keselamatan Anda? Saat orang lain menyulitkanmu, siapa yang akan membelamu?" Ketika Yang Kaidi berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk terus melanjutkan, setiap kalimat dipenuhi dengan cinta untuk Yang Chen.
Yang Chen tiba-tiba menyela, "Kak, aku bukan anak kecil lagi." Setelah mendengar ini, tubuh halus Yang Kaidi bergetar, dan dia menundukkan kepalanya, lalu memeluk erat Yang Chen. Yang Chen, dunia luar sangat luas, tapi saudari tidak peduli. Saudari ingin pergi ke Sekte Ziyang hanya agar suatu hari nanti, dia bisa kembali sebagai orang sukses dan memberimu kehidupan terbaik di hutan belantara besar. Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik, jangan dianiaya. Biarpun kehidupan bangsawan muda dipandang rendah oleh orang lain, setidaknya itu nyaman. Jika kamu benar-benar lelah dan lelah, tidak apa-apa untuk menyerah. Air mata Yang Kaidi jatuh saat dia berbicara, dia tidak meragukan kekuatan Yang Chen, sebenarnya, dia telah melihat pencapaiannya baru-baru ini. Yang membuatnya khawatir adalah penderitaan Yang Chen. Bab 139, jauh ke hutan belantara besar. Pada akhirnya, Yang Kaidi tetap pergi. Yang Chen merasakan kehilangan saat dia duduk di tempat tidurnya, tidak bisa tidur sepanjang malam. Baru pada hari kedua ketika dia mendengar panggilan dari pemimpin klan keluarga Yang, dia tiba-tiba terbangun, masih merasa agak gelisah. Setelah terlahir kembali di alam liar besar, Yang Kaidi adalah satu dari sedikit wanita yang bisa memasuki hatinya. Dari dia merasakan cinta yang tidak egois padanya, dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk memberi kepadanya. Perasaan seperti itu, dia tidak bisa membalasnya. Bagaimana mungkin dia tidak segan sekarang karena Yang Kaidi telah pergi? Jika bukan karena belenggu di hatinya, mungkin dia sudah lama pergi bersama adiknya. Namun, dia tidak bisa pergi sekarang. Pada saat ini, Yang Chen datang ke halaman Yang Jinhe dan melihat Yang Jinhe dan lebih dari selusin tetua keluarga yang berkumpul, mendiskusikan sesuatu yang penting bersama. Setelah melihat sekeliling, Yang Chen memperhatikan bahwa hampir semua anggota klan tingkat tinggi hadir, kecuali Tuan ke-8 Yang. Yang Chen telah tiba. Yang Chen. Saat ini, para petinggi klan telah mengalami perubahan drastis dalam sikap mereka terhadap Yang Chen. Mereka sendiri telah menyaksikan kekuatannya. Mengalahkan Tuan yang ke-8, dan juga mereka, bukanlah tugas yang mustahil bagi Yang Chen. Mereka semua adalah orang-orang cerdas yang tidak akan bermusuhan dengan Yang Chen. Dengan demikian, sikap mereka terhadapnya secara alami berubah dari ketidakpedulian menjadi kehangatan. Setidaknya Yang Chen sudah memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan mereka. Yang Chen memperhatikan perubahan ini dan tidak bisa menahan nafas. Lagi pula, jumlah pertemanan yang hangat pada saat dibutuhkan lebih sedikit dan lebih banyak teman saat cuaca cerah. Dia tidak mengambil hati kata-kata menyanjung ini tetapi bertanya langsung, "Pemimpin klan, apakah sesuatu telah terjadi?" Hal ini terkait dengan Gravity Pill. Yang Jinhe menyentuh dagunya, tampak agak ragu-ragu. Yang Chen duduk di kursi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pemimpin klan, apakah penjualan Gravity Pill tidak berjalan dengan baik?" "Tidak, tidak buruk, tapi terlalu bagus." Yang Jinhe berkata sambil tertawa. "Lalu mengapa pemimpin klan khawatir?" Yang Chen bertanya. Yang Jinhe mengetuk meja dan berkata, "Seperti ini. Beberapa waktu lalu, saya mengirim guru keempat ke hutan belantara besar untuk menanyakan tentang pil gravitasi. Coba tebak, ternyata dunia luar tidak memiliki pil ajaib seperti itu. Pil gravitasi juga." Maksud pemimpin klan adalah, Yang Chen sepertinya mengerti. Dia tidak terkejut, lagi pula, pil seperti Gravity Pill memang jarang ada. Menemukan. Yang Jinhe dengan bersemangat menjelaskan, "Pikirkanlah, Gravity Pill telah terjual seperti kue panas di Great Wilderness, dengan hasil penjualan yang sempurna. Dan karena tidak ada pil serupa di dunia luar, jika kita menjual pil gravitasi di sana, bukankah itu berarti kita akan mendapat banyak uang dari batu roh?" Mendengar ini, Yang Chen tertegun sejenak. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak, mengakui bahwa Yang Jinhe memang punya ide bagus. Ide Yang Jinhe juga layak karena pil yang secara paksa meningkatkan budidaya alam pemurnian tubuh dalam seni bela diri tidak umum ditemukan. Tentu saja, di tempat di mana dia dulu tinggal, hal itu adalah hal biasa, namun daerah pegunungan utara adalah tempat yang terpencil, dan meskipun dunia luar, yang berbatasan dengan hutan belantara besar, tampak seperti tanah subur bagi orang-orang Dahuang, pada kenyataannya itu masih merupakan daerah pedesaan. Dengan pemikiran ini, Yang Chen perlahan berkata, "Jadi, pemimpin klan berencana untuk masuk ke pasar eksternal dan menjual pil gravitasi di sana."
Tepat sekali, tapi saya khawatir akan ada risiko dalam melakukan hal itu. Itu sebabnya saya pikir saya akan berkonsultasi dengan semua orang di sini mengenai pendapat mereka, kata Yang Jinhe. Pemimpin klan, menurutku masalah ini harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum melanjutkan. Petik 2. Pemimpin klan, menurutku ini benar-benar mustahil. Orang-orang di dunia luar itu pengkhianat, dan kami tidak punya koneksi di sana. Kami pasti akan dirugikan jika pergi. Menurutku juga begitu. Kedudukan keluarga yang kami di hutan belantara besar terus meningkat, dan tidak perlu membuat kesalahan apapun saat ini. Sekilas, usulan Yang Jinhe lebih banyak mendapat tentangan daripada dukungan. Hal ini membuat Yang Jinhe mengerutkan kening, dan Yang Chen juga diam-diam menggelengkan kepalanya. Anggota klan tingkat tinggi ini benar-benar picik. Ide Yang Jinhe sebenarnya sangat bagus. Saat ini, status 12 suku besar telah ditetapkan, dan sulit untuk mematahkan pola ini. Terlebih lagi, dengan geng pencuri kuda yang mengancam keluarga yang seperti serigala dan harimau yang lapar, sangat sulit bagi keluarga yang untuk menemukan jalan keluar di hutan belantara besar dengan mengandalkan keluarga Feng. Oleh karena itu, memperluas ke dunia luar tidak diragukan lagi merupakan salah satu pilihan terbaik bagi keluarga yang saat ini. Alasan mengapa Great Wilderness disebut demikian justru karena banyak orang memiliki gagasan yang sama dengan anggota tingkat tinggi dari keluarga Yang, itulah sebabnya hubungan antara Great Wilderness dan dunia luar jarang terjadi. Tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang menjelajah ke tempat yang tidak diketahui. Setiap orang takut kehilangan dan kesulitan. Kenyataannya, jika seseorang tidak berusaha menghadapi kerugian dan masalah ini, baik orang-orang dari keluarga Yang maupun seluruh hutan belantara besar akan tetap menjadi katak di dasar sumur. Yang Jinhe menghela nafas saat ini. Yang Chen, bagaimana menurutmu? Pemimpin klan, menurutku rencana ini sangat mungkin dilakukan. Yang Chen berkata dengan tangan di belakang punggungnya, pasar di Great Wilderness masih sangat kecil, dan selain itu, tidak ada yang bertahan selamanya. Seiring waktu, daya tarik gravity pil bagi masyarakat secara bertahap akan melemah. Pada saat itu, membuka pasar lain akan sangat bermanfaat bagi keluarga Yang dan tidak menimbulkan kerugian. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, beberapa anggota tingkat tinggi merasa malu. Meskipun mereka bermaksud untuk menyenangkan Yang Chen, dibantah olehnya seperti ini pasti membuat mereka merasa sedikit tidak bahagia. Pemimpin klan, Yang Chen masih muda, dan wajar jika dia penuh antusiasme. Dunia luar sangat berbahaya, dan sulit untuk membuka jalan baru. Ya, tidak perlu merusak situasi damai kita saat ini di keluarga Yang demi keuntungan sekecil itu. Yang Jinhe mendengus, damai. Apakah menurut Anda keluarga Yang dalam keadaan damai saat ini? Dengan geng bandit kuda mengawasi kita dengan cermat, dari mana datangnya kedamaian ini? Tapi bukankah keluarga Feng melindungi kita? Keluarga Feng melindungi Yang Chen. Yang Jin dia dengan dingin mendengus. Tanpa Yang Chen, apa yang akan menarik keluarga Feng ke keluarga Yang kita? Selain itu, sampai kapan kita bisa mengandalkan perlindungan orang lain? Bisakah keluarga Feng sejahtera selamanya? Kita tidak bisa mengandalkan siapapun sepenuhnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jika kita selalu fokus pada hutan belantara besar, kita akan selamanya menjadi katak yang tidak tahu apa-apa di dasar sumur. Yang Jinhe berkata dengan suara dingin, baiklah, tidak perlu membicarakan ini lebih jauh. Karena Yang Chen, sebagai pencipta gravity pil, setuju untuk menjualnya di luar Great Wilderness, ide saya juga sudah ditetapkan. Mereka yang ingin meninggalkan Great Wilderness bersamaku dan membuka pasar baru untuk gravity pil dapat mendaftar di sini. Yang Jin dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang menyetujui hal ini. Hal ini membuat Yang Jinhe mengerutkan kening, dan sepertinya dia perlu mengurangi keuntungan dari anggota tingkat tinggi ini. Jika tidak, para anggota tingkat tinggi ini hanya akan duduk santai dan menikmati, dan ketika sesuatu benar-benar terjadi, mereka akan semakin menyusut, membuat gelar mereka tidak berharga. Pemimpin klan, aku bersedia pergi. Penatua yang mengangkat tangannya. Saya memiliki pemahaman tentang Dao Elixir, dan saya juga memiliki pemahaman mendalam tentang pil gravitasi. Kehadiran saya di sana akan sangat membantu dalam hal ini. Pemimpin klan, aku akan pergi juga. Yang Yuan juga berdiri. Ngomong-ngomong, aku akan mengajak anakku melihat dunia. Yang Chen membungkuk dan berkata,
pemimpin klan, izinkan saya pergi juga. Yang Chen, kamu tidak perlu melakukannya. Dunia luar sangat berbahaya, Yang Jinhe ragu-ragu. Pemimpin klan, kekuatanku seharusnya cukup untuk keluar dari hutan belantara besar, kan? Yang Chen tersenyum. Hal ini membuat Yang Jinhe tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Yah, kalau begitu, tidak apa-apa. Tampaknya keluarga yang masih kekurangan pria berkemauan Bab 140, meremehkan orang lain dengan mata anjing. Pada akhirnya, diputuskan bahwa Yang Chen, Yang Jinhe, Penatua Yang Yuan, dan Yang Wu akan menjelajah melampaui hutan belantara besar untuk menjelajahi dunia luar dan memfasilitasi penjualan pil gravitasi. Bagi Yang Chen, perjalanan keluar dari hutan belantara besar ini sangat berarti karena setiap langkah membawanya semakin dekat dengan Hua Wanru. Meskipun keluarga yang jarang meninggalkan hutan belantara besar, mereka masih tahu sedikit tentang geografi Kabupaten Pegunungan Utara. Kabupaten Pegunungan Utara dibagi menjadi 4 kekuatan besar, dengan kota utama Beishan sebagai pusatnya, mengendalikan seluruh Kabupaten Gunung Utara di bawah yurisdiksi dinasti Kekaisaran. Selain itu, ada 3 kekuatan sekte independen lainnya. Tentu saja, semua ini tampaknya terlalu jauh bagi mereka yang tinggal di Great Wilderness. Kota terdekat dengan hutan belantara besar disebut Liaocheng. Itu adalah sebuah remote di sudut Kabupaten Pegunungan Utara dengan garnisun kecil atau penjaga gunung utara yang dipimpin oleh rumah tuan kota Liaocheng. Namun, penegakan hukum tidak ketat. Ada rumor yang mengatakan bahwa geng bandit kuda dibentuk oleh beberapa penjaga gunung utara yang membelot dan melarikan diri ke hutan belantara besar. Yang Chen secara kasar memahami beberapa informasi tentang North Mountain County dari rincian ini. Jadi, mereka berlima melakukan perjalanan jauh sambil menunggangi kuda mereka yang bagus. Setelah menghabiskan 3 hari, mereka akhirnya sampai di Liaocheng. Mereka membayar 1000 batu roh untuk memasuki kota. Jadi ini adalah dunia di luar Great Wilderness. Sungguh luar biasa. Ya ampun, tidak ada yang seperti itu di alam gurun besar. Sungguh mencengangkan. Mata Yang Wu melebar begitu dia melangkah ke Liaocheng dan melihat gedung-gedung dan kerumunan yang ramai. Yang Yuan memarahinya, setelah memasuki kota, kamu sudah seperti ini. Jangan terlalu berpengalaman, belajar dari Yang Chen. Dia juga belum pernah ke sini, tapi lihat dia. Yang Wu tidak bisa tidak melirik Yang Chen, hanya untuk menemukan dia tenang dan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka. Hal ini membuat Yang Wu menggaruk kepalanya. Dulu aku berpikir bahwa aku telah melihat banyak hal, tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku hanyalah seekor katak di dalam sumur. Yang Chen tersenyum tipis bukan karena dia tenang, hanya saja dia telah melihat pemandangan yang jauh lebih megah di kehidupan sebelumnya. Jadi seorang Liaocheng saja tidak bisa membuatnya takjub. Yang Jinhe dengan lembut berkata, memang benar, Liaocheng jauh melampaui apapun di hutan belantara besar. Sekilas, ada banyak seniman bela diri yang terbang di langit, kebanyakan dari mereka adalah ahli di alam roh bela diri. Bahkan ada beberapa yang terlihat sangat muda, baru berusia awal 20-an, yang telah mencapai alam bela diri roh. Ya, para jenius dari dunia luar jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari Great Wilderness. Namun, saya yakin Yang Chen belum tentu kalah dari para jenius itu. Mata Penatua yang tegas. Yang Jinhe mengangguk, bagaimanapun, tugas utama kita sekarang adalah membangun saluran penjualan Gravity Pills. Jika penjualan berjalan dengan baik dan sumber daya tersedia, keluarga yang kami juga dapat mengembangkan lebih banyak orang jenius. Pemimpin klan, lihat, ada kamar dagang. Yang Chen menunjukkan. Yang Jinhe juga memperhatikan dan melihat ke samping, perdagangan keluarga Yuan, hahaha, inilah yang kami cari. Dagang keluarga Yuan adalah salah satu dari 2 kamar dagang teratas di Liaocheng. Yang Jin dia telah melakukan perjalanan melampaui hutan belantara besar sebelumnya dan pernah mengalami dunia luar, jadi dia secara alami mengetahui hal ini. Dengan pemikiran itu, mereka berlima langsung menuju perdagangan keluarga Yuan. Begitu Yang Wu memasuki kamar dagang, matanya berbinar saat melihat deretan harta karun yang mempesona. Dia melihat ke sana kemari, yang membuat penjaga toko kesal. Yang Jinhe memasang ekspresi malu, penjaga toko, kami ingin menjual beberapa barang. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk secara langsung menyebutkan menjual Gravity Pills.
Sebaliknya, dia ingin menjual beberapa harta yang mereka peroleh dari Monster Beast Mountain terlebih dahulu untuk menguji airnya. Jika situasinya cocok, maka mereka dapat mendiskusikan bisnis Gravity Pill nanti. Penjaga toko melirik Yang Wu dan dapat dengan mudah mengetahui dari pengalamannya bahwa mereka berasal dari hutan belantara besar, jadi dia memandang rendah mereka dan berkata, "Apa yang ingin kamu jual?" "Yah, kami ingin menjual." Sebelum Yang Jinhe selesai berbicara, penjaga toko tiba-tiba mengubah sikapnya dan memandang orang di luar pintu sambil tersenyum lebar, "Tuan Muda Huang, angin apa yang membawamu ke sini? Tolong, cepat masuk." Saat dia berbicara, penjaga toko segera membungkuk dan berlari keluar untuk menyambut pendatang baru. Seorang pria muda dengan sikap mengesankan dan tangan di punggung berjalan masuk dari luar, melirik Yang Chen dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan keras, "Penjaga toko, apakah barang yang saya pesan sudah tiba?" "Mereka telah tiba, mereka telah tiba." Wajah penjaga toko itu penuh dengan senyuman. Yang Wu marah dengan pemandangan ini. Dia sudah impulsif dan pemarah, jadi ketika dia melihat penjaga toko meremehkan orang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membentak, "Penjaga toko." Penjaga toko sekilas memandang Yang Wu seolah-olah dia tidak mendengarnya, lalu mengalihkan perhatiannya kembali untuk memperhatikan Tuan Muda Huang. "Penjaga toko, bukankah ada aturan siapa yang datang lebih dulu dilayani di sini?" "Kami di sini duluan," Yang Wu berkata dengan suara yang dalam. Yang Wu, penatua yang sedikit mengernyit. Bukankah dia sudah memperingatkan anak muda itu untuk tetap tenang ketika mereka berada di Liao Cheng? Tentu saja ini bukan kesalahan Yang Wu. Lagi pula, siapapun pasti kesal jika berhadapan dengan penjaga toko seperti ini, yang memecat mereka begitu saja. Meskipun mereka sudah tiba, penjaga toko tidak memperhatikan mereka dan pergi menemui orang lain. Ketika penjaga toko mendengar kata-kata Yang Wu, dia mencibir dengan sinis, "Kalian dari hutan belantara besar, jangan repot-repot melihat ke cermin dengan sikap seperti itu. Barang bagus apa yang mungkin bisa Anda jual? Enyahlah ke samping dan jangan ganggu saya saat saya menerima Tuan Muda Huang. Bisakah Anda, orang-orang pedalaman, mampu membayar karena menunda kesenangannya? Anda." Yang Wu hampir meledak amarahnya ketika Yang Chen memberi isyarat untuk menenangkannya. Saat ini, Yang Chen melangkah maju, "Penjaga toko, kamu bilang kami tidak bisa menjual barang berharga apapun. Apa masalahnya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Lihat saja dirimu sendiri," penjaga toko itu mencibir. Sementara itu, Tuan Muda Huang berdiri di samping dengan ekspresi jijik, jelas menikmati pertunjukan tersebut. Yang Chen tertawa, mengambil botol dari tas penyimpanannya tanpa kehilangan ketenangannya, dan membantingnya ke atas meja. "Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik apa ini." Awalnya, penjaga toko tidak mengira Yang Chen bisa mengeluarkan barang berharga apapun dan hanya melirik botol itu secara naluriah. Namun, ketika dia melihat apa yang ada di dalam botol, ekspresinya berubah. "Air Tianing, dari mana kamu mendapatkan ini?" Yang Chen memilih untuk mengungkapkan barang-barang itu karena dia tidak ingin Yang Wu menderita dan karena dia bosan dengan penjaga toko yang memandang rendah barang-barang itu. "Sepertinya matamu tidak seburuk itu. Sekarang lihat ini." Yang Chen membuang barang lainnya. Ini daun elemental tanah." Bang, bang, bang. Segera setelah itu, Yang Chen membanting sejumlah besar item secara berurutan. Ini rumput wangi, dan bunga seni penasaran, dan ini. Penjaga toko tidak bisa tenang lagi. Itu karena setiap barang yang diambil Yang Chen adalah harta langka di dunia luar. Ekspresi Yang Chen acuh tak acuh, "Karena kamu meremehkan orang. Akan kutunjukkan padamu seperti apa harta karun yang sebenarnya." Bab 141, Tuan Muda Elang Emas. Untuk ekspresi wajah pemilik toko ini, Yang Chen tidak terkejut sama sekali. Dia telah memperoleh terlalu banyak harta karun di Monster Beast Mountain, dan tidak sulit untuk mengambil beberapa di antaranya untuk membodohi orang. Kota Liao Cheng ini memang jauh lebih kaya daripada Great Wilderness, tapi bukan berarti semua yang ada di Monster Beast Mountain adalah sampah. Sebaliknya, karena Yang Chen percaya Monster Beast Mountain adalah gudang harta karun, harta yang diambil darinya tidak akan kalah dengan di Liao Cheng. Melihat harta karun itu, ekspresi pemilik toko berubah drastis, sikapnya berubah 80 derajat, dan dia segera mengubah ekspresinya, sambil menyanjung,
saya pasti salah sebelumnya, haha. Jika saya telah menyinggung seseorang, saya harap Anda dapat memahaminya, bagaimana Anda berniat menjual harta karun ini. Cara menjual, haha, penjaga toko, lebih baik kamu menghibur Tuan Muda Huang saja. Perusahaan dagang Anda, kami orang-orang desa tidak mampu membelinya. Ayo pergi, Yang Chen berkata tanpa emosi, dan segera mengambil kembali harta karun itu. Tunggu, jangan pergi. Penjaga toko melihat Yang Chen dan yang lainnya berbalik untuk pergi, merasa menyesal di dalam hatinya. Siapa yang tahu bahwa orang-orang dari alam liar besar ini bisa mengeluarkan begitu banyak harta karun? Jika dia benar-benar berhasil membelinya, perusahaan dagangnya bahkan bisa mengadakan lelang. Namun, dia melewatkan kesempatan berharga tersebut. Adapun Tuan Muda Huang, dia menatap punggung Yang Chen dan yang lainnya yang mundur, menyentuh dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Sekarang, setelah meninggalkan perdagangan keluarga Yuan, Yang Yuan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Yang Chen, mengapa kita pergi? Karena penjaga toko sudah menyerah, kita tidak perlu bersikap agresif. Setidaknya pemilik toko punya visi, dan harta yang kita bawa ini bisa dijual di sini, lalu kita bisa mendiskusikan masalah gravity pill. Senyuman Yang Chen pahit, paman Yang Yuan mungkin tidak menyadarinya. Tuan Muda Huang, yang dihibur oleh penjaga toko, kan? Tuan Muda Huang, Yang Yuan tertegun, saya tidak begitu menyadarinya. Penatua yang berkata di sampingnya, Yang Chen telah mengamati dengan cermat. Tuan Muda Huang memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dia telah menatap harta karun yang kami bawa, dan dia mungkin merencanakan sesuatu yang buruk. Kita tidak perlu tinggal di sana lebih lama lagi, dan lebih baik berhati-hati di Liao Cheng. Tuan kedua benar. Yang Chen berkata bahwa di antara mereka, penatua yang sangat berhati-hati dalam mengamati orang dan merupakan anggota Jianghu yang berpengalaman. Yang Yuan terkejut, tapi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, lalu memarahi dengan marah, Yang Wu, apakah kamu tidak pernah belajar? Jika bukan karena Anda, apakah Yang Chen akan mengambil begitu banyak harta untuk membantu Anda? Jika kita tidak mengambil harta itu, apakah kita perlu khawatir menjadi sasaran? Yang Wu juga sangat sedih dan kesal. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa perjuangan sesaatnya akan menimbulkan masalah seperti itu? Baiklah, Yang Yuan, orang perlu berkembang. Setelah Yang Wu melihat adegan ini, dia akan mengerti lain kali. Tapi Yang Wu, ingatlah kata-kata ayahmu, dunia luar tidak sama dengan hutan belantara besar. Di Great Wilderness, jika Anda membuat kesalahan, tetua klan masih bisa membantu Anda. Namun di dunia luar, ceritanya berbeda. Anda harus menanggungnya meskipun Anda dianiaya. Bicaralah sesuai dengan kekuatanmu, apakah kamu mengerti? Yang Jin dia berkata dengan sungguh-sungguh. Pemimpin klan, saya mengerti. Yang Wu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah pelajaran ini, dia secara alami tidak akan berani melakukan konfrontasi lagi di masa depan. Adapun perdagangan keluarga Yuan, ini bukan masalah besar. Ada perusahaan dagang lain di Liao Cheng, ayo kita ke perusahaan lain. Yang Jin dia berkata, nah, kelima orang ini akhirnya sampai di sebuah perusahaan dagang bernama Golden Eagle. Meskipun sikap penjaga toko elang emas terhadap Yang Chen dan yang lainnya masih tidak dingin atau panas, namun sikapnya tidak terlalu menghina. Ketika Yang Chen mengeluarkan banyak harta karun, ekspresi pemilik toko berubah secara dramatis, saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, harta karun ini sangat langka. Saya, pemilik toko, tidak dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini. Silakan pindah ke tempat lain dan minta tuan muda kita mengambil keputusan. Oh, tuan muda elang emas masih muda dan menjanjikan. Kami sudah lama mengagumi ketenarannya, dan hari ini kami memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Ini memang merupakan keberuntungan kami. Kata-kata Yang Jin He masih lancar dan terlatih. Hal ini membuat penjaga toko merasa seolah-olah sedang menikmati angin musim semi, sambil melambaikan tangannya, semuanya, tolong. Selanjutnya, penjaga toko membawa Yang Chen dan yang lainnya ke ruang samping. Segera setelah itu, seorang pria muda dengan kulit yang sangat putih muncul di hadapan Yang Chen dan yang lainnya. Pemuda ini tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun, duduk di kursi, tampaknya sedang berkultivasi. Melihat penjaga toko memimpin orang masuk, dia membuka matanya. Rupanya, orang ini adalah tuan muda perdagangan elang emas.
Tuan muda, inilah situasinya. Penjaga toko segera menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut kepada Tuan Muda Elang Emas. Tuan Muda Elang Emas Jin Cheng mendengar ini dan segera tersenyum. Silakan duduk, semuanya. Tuan Su, Anda boleh pergi dulu. Yang Chen dan yang lainnya mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, sementara Yang Chen melirik Tuan Muda Elang Emas ini beberapa kali lagi sebelum duduk beberapa saat kemudian. Wajah Tuan Muda Elang Emas ini sangat pucat, dan dengan matanya yang tajam, dia dapat melihat bahwa Tuan Muda Elang Emas ini pasti mempunyai masalah yang serius, tepatnya, sedikit tidak dapat disembuhkan. Mungkin ada beberapa masalah yang ditemui selama budidayanya. Tidak, bukan karena dia menemui masalah selama berkultivasi. Ini adalah jejak-jejak yang diam-diam direncanakan untuk dilawan. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dengan melihat lebih dekat, dia bisa melihat masalah Jin Cheng. Tetapi meskipun dia mengetahui masalah Jin Cheng, dia tidak menunjukkannya. Lagi pula, dia tidak berurusan dengan Jin Cheng, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di Liao Cheng. Tanpa latar belakang apapun, bagaimana dia bisa mengambil risiko berbicara sembarangan dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri? Dia memilih diam lalu mengambil tempat duduknya. Tuan Muda Elang Emas itu sebenarnya adalah orang yang murah hati, dan dia tersenyum, merupakan keberuntungan bagi perdagangan elang emas kami untuk bekerja sama dengan kalian semua yang dapat mengeluarkan harta karun tersebut. Menurut deskripsi penjaga toko tadi, harga harta karun ini kira-kira bernilai lebih dari 60.000 batu roh. Saya akan menawarkan 61.000, menganggapnya sebagai menjalin hubungan baik dengan Anda. Bagaimana menurutmu? Wajah Yang Jin He menunjukkan kegembiraan saat mendengar kata-kata Tuan Muda Elang Emas. Tuan Muda Elang Emas ini benar-benar seorang pengusaha yang baik. 60.000 batu roh memang merupakan harga harta karun mereka. Sejak mereka datang untuk menjual, mereka mempunyai penilaian harga tertentu atas barang-barang yang mereka bawa. Tuan Muda Elang Emas tidak menipu mereka. Sebaliknya, dia bahkan mengeluarkan 1.000 batu roh tambahan, yang membuat hati semua orang melonjak kegirangan. Yang Chen memperhatikan dari samping dan mengenali ketenangan Tuan Muda Elang Emas. Tuan muda ini memang pintar. Meskipun dia mengeluarkan 1.000 batu roh tambahan, dia memenangkan hati Yang Jin He dan yang lainnya. Jadi mereka tidak akan ragu untuk membawa bisnis ke Golden Eagle Commerce di masa depan. Sangat disayangkan Tuan Muda Elang Emas masih sangat muda dan sudah menderita penyakit aneh. Tampaknya takdir benar-benar sedang mempermainkannya. Pada bab 142, pembunuhan di Liao Cheng. Maka, Tuan Muda Elang Emas menawarkan harga yang wajar, dan Yang Jin He menjual semua harta itu. Selanjutnya, Yang Chen melihat lebih dalam pada Tuan Muda Elang Emas muda. Tuan Jin, seperti ini. Saat ini, kami ingin bekerja sama dengan Golden Eagle Commerce. Harta ini hanyalah bisnis kecil-kecilan. Selain itu, kami memiliki kesepakatan yang lebih besar. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Elang Emas tertarik. Mendengar perkataan Yang Chen, Tuan Muda Elang Emas juga diam-diam menatap Yang Chen. Faktanya, ketika Yang Chen dan yang lainnya masuk, dia diam-diam melihat mereka dan memberikan evaluasi sederhana. Dia telah melihat beberapa orang seperti Penatua Yang dan Yang Jin He, dan Yang Wu jelas merupakan seorang pemuda yang gegabah. Adapun Yang Yuan, dia tidak memiliki budidaya seni bela diri yang memadai dan paling tidak merupakan karakter kejam yang berani melawan dan membunuh. Karakter seperti itu bukanlah hal yang aneh di Liao Cheng. Bagaimanapun, seni bela diri sangat dihormati di benua ini, dan sosok yang berkemauan keras dan tak kenal takut dapat ditemukan di mana-mana. Keberanian saja tidak cukup untuk menarik perhatian atau penghargaan khususnya. Namun, Yang Chen, yang masih muda dan memiliki aura tak terduga yang lebih menarik perhatiannya, menyebabkan dia mendengarkan kata-kata Yang Chen dengan penuh perhatian. Oh, apakah kalian punya harta karun seperti ini lagi? Jika iya, kami di Golden Eagle Commerce akan membeli semuanya. Jangan khawatir, harga tidak akan menjadi masalah. Kata Tuan Muda Elang Emas sambil tersenyum tipis. Yang Chen dan Yang Jin He saling berpandangan, lalu Yang Chen berkata, Tuan Muda Elang Emas, bisnis yang ingin kami lakukan bahkan lebih besar dari apa yang baru saja Anda sebutkan. Tuan Muda Elang Emas menjadi penasaran, silakan beritahu saya tentang hal itu. Lucu sekali, keponakan saya Yang Chen secara tidak sengaja mengembangkan ramuan yang disebut Gravity Pill.
Setelah diverifikasi, ramuan ini memiliki efek luar biasa dalam meningkatkan lapisan pertama alam pemurnian tubuh seseorang tanpa efek samping apapun. Satu-satunya yang disayangkan adalah efeknya paling kuat pada pil pertama, dan berkurang pada pil kedua, ketiga, dan tidak berpengaruh pada pil keempat. Yang Jin dia berkata perlahan. Apa? Meskipun Tuan Muda Elang Emas cukup berani, setelah mendengar kata-kata Yang Jin He, dia masih sangat terkejut, apakah ini benar? Bisakah itu benar-benar meningkatkan lapisan pertama alam pemurnian tubuh seseorang tanpa syarat? Tuan Muda Elang Emas, apakah ada di antara kami, menurut pendapat Anda, yang berani menipu Anda? Yang Jin dia tertawa. Apakah Anda menipu saya atau tidak, saya tidak bisa memastikannya. Gravity Pill memang dapat meningkatkan lapisan pertama alam pemurnian tubuh seseorang, tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah itu tidak memiliki efek samping atau tidak. Tuan Muda Elang Emas berkata ragu-ragu, lalu menoleh ke Yang Chen dan bertanya, apakah Anda Yang Chen yang baru saja disebutkan? Dengan itu, dia menunjuk Yang Chen. Dia memang terkejut. Obat mujarab seperti obat mujarab yang tanpa syarat dapat meningkatkan budidaya seni bela diri lapisan pertama alam pemurnian tubuh seseorang tidak ada di Liao Cheng, tapi dia pernah mendengar tentang obat mujarab semacam itu di dunia luar. Namun, ramuan itu masih memiliki efek samping, dan ramuan tanpa efek samping belum pernah dia dengar sebelumnya. Itu aku, jawab Yang Chen. Tuan Muda Elang Emas memandang Yang Chen dalam-dalam dan berkata, baiklah kalau begitu, keluarkan obat mujarabnya, dan saya akan mengujinya melalui metode perdagangan elang emas kami. Jika itu benar, kami tidak akan mengecewakan Anda dalam kesepakatan ini. Tuan Muda Elang Emas memegang pil gravitasi yang dipoles dengan indah di tangannya, takjub. Ia kemudian segera memerintahkan masyarakat untuk mengujinya. Sekitar 1 jam kemudian, tes akhirnya selesai. Salah satu dari pria itu membisikkan beberapa kata di telinga Tuan Muda Elang Emas lalu pergi. Meskipun Yang Chen dan yang lainnya tidak dapat mendengar percakapan tersebut dengan jelas, tidak sulit untuk menebak bahwa pria tersebut kemungkinan besar telah melaporkan hasil tesnya. Benar saja, ekspresi Tuan Muda Elang Emas semakin gembira, Tuan-tuan, apakah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan kami dalam pil gravitasi ini? Memang benar, saya yakin dengan pengaruh Golden Eagle Commerce, penjualannya. Gravity Pill akan menjadi situasi win-win bagi kita berdua. Yang Jin dia menyatakan, tentu saja, tapi aku tidak tahu apa rencanamu, Tuan Muda Elang Emas ragu-ragu. Yang Chen dengan tegas memotong, kami pasti tidak akan melepaskan formula pilnya. Kita dapat mengikuti instruksi Tuan Muda Elang Emas dan menyediakan persediaan yang cukup. Gravity Pills ke Golden Eagle Commerce setiap bulan. Kemudian, Golden Eagle Commerce dapat menjualnya, dan kami akan membagi keuntungannya, 8 untuk kami dan 2 untuk Anda. Lagi pula, Liao Cheng tidak seperti hutan belantara besar yang hanya bisa memberikan 1/10 keuntungannya kepada grup dagang keluarga Li. Di sini, mereka harus menghormati wilayah orang lain. Itu terlalu sedikit. Kami ambil 4, dan kamu ambil 6. Tuan Muda Elang Emas mengusap dagunya. Yang Chen tahu ini akan terjadi dan berkata, kami mendapat 7, Anda mendapat 3, tidak lebih rendah. Tuan Muda Elang Emas menyeringai, jelas puas, baiklah, setuju. Anda dapat 7, kami dapat 3. Namun, pernahkah Anda mempertimbangkan untuk menjual formula pil ke perdagangan kami? Kami dapat menawarkan Anda harga setinggi langit. Tidak perlu untuk itu. Yang Jin dia segera menjawab. Lebih baik berhati-hati saat berbisnis dengan kelompok perdagangan besar ini. Jika mereka menjual formula pil dan tidak memiliki kartu truf lainnya, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini tidak akan mencoba membunuh dan membungkam mereka setelahnya. Selama mereka tidak menyerahkan formula pilnya, orang-orang dari perdagangan tidak akan berani menghadapinya dengan mudah. Kasihan sekali kalau begitu, kata Tuan Muda Elang Emas. Begitu saja, kedua pihak bernegosiasi lebih dari 1 jam sebelum menyelesaikan rinciannya dan berhasil menyelesaikan pembicaraan. Pada saat itu berakhir, hari sudah sore, dan Yang Chen dan yang lainnya meninggalkan perdagangan elang emas. Pemimpin klan, jika tidak memberi mereka formula pil, apakah itu akan membuat mereka marah? Jika mereka benar-benar mengincar kami dan memaksa kami mengungkap formula pilnya, itu akan menjadi masalah besar. Yang Yuan berkata dengan cemas.
Yang Jinhe mengelus dagunya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat kami bantu. Namun dibandingkan dengan memberi mereka formula pil dan tidak meninggalkan kelebihan apapun untuk diri kita sendiri, ini sudah merupakan solusi terbaik. Akar penyebabnya masih kurangnya kekuatan kita, kami tidak punya pilihan lain dalam beberapa hal. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hatinya, dia sama sekali tidak takut Tuan Muda Elang Emas menggunakan taktik curang. Dia memegang informasi penting tentang Tuan Muda Elang Emas. Jika Tuan Muda Elang Emas berani mengambil tindakan, dia yakin Tuan Muda itu akan menyerah. Namun, saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, sekelompok penjaga lapis baja muncul entah dari mana dan mengepung Yang Chen dan yang lainnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Yang Jin dia berkata dengan heran. Para penjaga mencibir, apa yang kita inginkan? Anda dicurigai melakukan pembunuhan. Liao Cheng, ikutlah bersama kami. Kami tidak membunuh siapapun. Yang Wu meraung, sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak membunuh siapapun. Kami akan menyelidiki ini secara menyeluruh, dan jika Anda tidak bersalah, kami akan memulihkan integritas Anda. Para penjaga berkata dengan nada meremehkan, percaya bahwa begitu orang-orang desa ini jatuh ke tangan mereka, tidak ada jalan keluar. Bab 143, Perubahan mendadak dalam situasi. Yang Chen tidak mengharapkan adegan ini, tetapi dia tahu bahwa kejadian seperti itu bukanlah suatu kebetulan. Ketika beberapa penjaga mendekati mereka dan menuduh mereka melukai orang-orang di Liao Cheng, hal itu pasti dilakukan dengan sengaja. Dia tidak berpikir bahwa kepolosan bisa menjelaskan semuanya. Jika mereka benar-benar dibawa pergi oleh para penjaga ini, bagaimana mungkin mereka bisa keluar dengan mudah? Namun, mereka tidak menyinggung siapapun di Liao Cheng, dan percakapan mereka dengan Tuan Muda Elang Emas berjalan sangat lancar. Siapapun yang dapat memobilisasi penjaga ini untuk menangkap kami pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Saat pikiran Yang Chen berpacu di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat pada Yang Tuan Huang, yang dia temui di perdagangan keluarga Yuan. Apakah itu dia? Yang Chen buru-buru melihat ke samping dan, tentu saja, dia menemukan Tuan Muda Huang tidak jauh dari sana, tersenyum anggun, menyaksikan pemandangan itu terjadi seperti orang yang lewat. Hal ini membuat Yang Chen menyipitkan matanya, memendam niat membunuh. Saat dia berpikir, dia tidak percaya sejenak pun bahwa Tuan Muda Huang hanyalah seorang pengamat di sana. Mungkin, mereka tergoda untuk mengambil hartanya ketika melihat mereka mengambil barang berharga tersebut. Yang Chen bertukar pandang dengan Yang Jinhe dan, dari mata satu sama lain, mereka melihat sesuatu. Yang Jinhe jelas juga memperhatikan Tuan Muda Huang. Tapi, penemuan itu sepertinya terlambat, karena penjaga segera mengambil tindakan. Masing-masing dari mereka adalah master di alam bela diri roh, dan mereka menaklukkan kelompok itu dalam sekejap. Yang Jinhe tidak melawan dan dengan tegas berteriak, jangan bergerak. Jika mereka melawan, mereka akan sedikit kesulitan, tetapi Liao Cheng adalah wilayah orang lain. Jika mereka menyerang para penjaga ini, mereka akan dikenakan hukuman yang lebih berat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Yang Chen juga dikontrol dengan ketat, tapi dia terus berpikir dalam pikirannya. Lalu, dia berkata dengan dingin, Tuan-tuan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Anda bisa membawa kami berdua pergi. Biarkan tiga lainnya pergi. Yang Chen tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk tidak dibawa pergi hari ini. Jika memungkinkan, dia berharap dia dan Yang Jinhe yang akan dibawa pergi, membiarkan Yang Wu, Yang Yuan, dan Penatua yang pergi. Lagi pula, Tuan Muda Huang juga tidak bodoh dan tahu yang itu. Jinhe dan dia adalah pengambil keputusan. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan mereka berdua mati dengan mudah. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, Penatua yang dengan cemas berkata, bawalah saya saja. Anda dapat memiliki kehidupan lama saya. Lepaskan Yang Chen dan Yang Wu. Kalian orang kampung berpikir kalian bisa memutuskan siapa yang akan ditangkap. Kamu dicurigai melakukan pembunuhan, tertangkap atau tidak, itu bukan terserah kamu. Kepala penjaga itu memarahi. Yang Chen dengan dingin berkata, cukup. Tuan-tuan, Anda tahu persis mengapa Anda menangkap kami. Saya tidak perlu mengingatkan Anda. Jika Anda tidak melepaskannya, saya jamin Anda tidak akan mendapatkan harta apapun dari kami. Ini yang Anda kejar, bukan?
Tidak perlu menangkap lebih banyak orang untuk ini. Harta apapun yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Mendengar ini, kepala penjaga menyipitkan matanya. Dia tidak mengharapkan seorang anak laki-laki untuk melakukan tawar-menawar dengan mereka. Dengan kata-katanya, dia berhasil menekannya. Yang Jinhe dan Penatua yang tidak menyangka Yang Chen akan tetap tenang selama ini. Seperti yang dipikirkan Yang Chen, niat para penjaga menangkap mereka adalah untuk membagi rampasan. Tanpa harta karun itu, apa gunanya menangkap orang? Kepala penjaga berdiskusi sebentar dengan yang lain sebelum berkata, "Nak, saya akan mengikuti instruksi Anda dan melepaskan mereka bertiga. Tapi kalian berdua harus ikut dengan kami. Ingat, jangan main-main. Selama kamu tidak meninggalkan Liao Cheng, kamu adalah pembunuh dan harus membayar dengan nyawamu." Yang Chen tahu bahwa kepala penjaga sedang mengancamnya. Dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saya memahami situasinya. Tapi sebelum kamu membawaku pergi, aku perlu bicara dengan mereka." Kepala penjaga ragu-ragu selama beberapa detik lalu berkata, "Tidak banyak yang bisa kamu lakukan, cepatlah." Yang Chen memanggil Yang Wu ke sisinya. "Yang Chen, kamu, biarkan mereka menangkapku saja. Anda adalah jenius dari keluarga yang kami, tanpamu, apa yang akan terjadi pada keluarga kita?" "Diam," Yang Chen berkata sambil mengerutkan kening, "tidak mungkin saya bisa melarikan diri hari ini. Namun meski saya tertangkap, bukan berarti tidak ada kesempatan bagi saya untuk keluar." "Yang Wu, dekatkan telingamu padaku." Yang Wu mendengar ini dan dengan cepat mendekat. Yang Chen berbisik dengan sangat hati-hati, "Kalau para penjaga mendengar, nanti, pergilah bersama Penatua Yang. Saya khawatir orang-orang ini tidak akan menyerah begitu saja dan masih berusaha menangkap Anda. Mereka baru saja setuju untuk menenangkan saya dan tidak akan menganggap serius kata-kata saya. Jadi apa yang harus kita lakukan?" Yang Wu tercengang. "Sesegera mungkin, pergilah ke perdagangan elang emas. Itu tidak jauh dari sini." Dari sikap Tuan Muda Elang Emas, tidak sulit untuk menebak bahwa perdagangan elang emas mempunyai status tertentu di Liao Cheng. "Ketika Anda berada di sana, para penjaga ini tidak akan berani bertindak sembarangan," kata Yang Chen. Yang Wu tidak bodoh. Dia dengan cepat mengerti dan berkata, "Anda ingin menggunakan Gravity Pill sebagai syarat bagi perdagangan elang emas untuk menyelamatkan kita. Ini tidak akan mudah." Tuan Muda Elang Emas itu cerdas, dia tidak akan mengambil risiko menyelamatkan kita untuk pil gravitasi yang bahkan belum dia terima. "Namun, saya punya cara. Lakukan apapun yang Anda bisa untuk menemui Tuan Muda Elang Emas, dan katakan padanya bahwa saya punya cara untuk menyembuhkan penyakitnya yang membandel. Aku yakin dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan cara mengeluarkan pemimpin klan dan aku." Yang Chen berbisik keras. Yang Wu ragu-ragu sejenak. Melirik Yang Chen dan Yang Wu yang saling berbisik, seorang penjaga di samping mereka berkata, "Kakak, bagaimana jika anak ini mencoba sesuatu?" Coba sesuatu." Beberapa penduduk desa dari Great Wilderness. Mereka mungkin ingin meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Sayang sekali bagi mereka, mereka terlalu banyak berpikir. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri dari Liao Cheng dengan orang-orang desa ini? Saya baru saja menyetujui permintaan anak ini untuk menenangkannya. Begitu kita menangkap mereka, ketiganya juga tidak akan punya peluang. Kepala penjaga itu mencibir. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen dan yang lainnya. Dia telah melakukan banyak tindakan berbahaya. Adapun orang-orang desa yang datang dari hutan belantara besar, bukankah mereka berada di bawah kekuasaannya? "Kakak, kamu sangat bijaksana. Nah, orang-orang kampung ini berani membawa harta karun ke Liao Cheng. Mudah-mudahan, saat mereka lahir nanti, mereka akan menjadi lebih pintar." Kepala penjaga melihat Yang Chen dan Yang Wu masih berbicara dan dengan dingin bertanya, "Apakah kamu sudah selesai?" "Kita sudah selesai." Yang Chen mengangkat kepalanya dan berkata tanpa emosi, "Baiklah, lepaskan mereka bertiga dan lakukan apa yang kamu inginkan bersama kami." "Bagus, terus terang. Saudaraku, jangan mempersulit mereka, biarkan mereka pergi." Kepala penjaga melambaikan tangannya. Wajah Penatua yang berlinang air mata, "Yang Chen, kamu." "Penatua Yang, jangan khawatir." Yang Chen berkata lembut sambil tersenyum. Yang Jinhe menarik napas dalam-dalam, tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Saat ini, dia merasa tidak berdaya.
Meskipun dia tega, kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan para penjaga Liao Cheng. 144, saya akan menyelamatkan nyawa Yang Chen. Dengan itu, Yang Wu dan dua orang lainnya pergi, sementara Yang Jinhe dan Yang Chen ditutup matanya oleh sekelompok pengawal, tidak tahu kemana mereka dibawa. Yang Chen tidak merasa terlalu takut dengan hal ini. Para pengawal ini jelas mengincar harta yang mereka miliki. Selama mereka tidak menyerahkan harta karun itu, hidup mereka akan aman. Namun, sepertinya mereka tidak bisa menghindari penderitaan fisik. Bagi Yang Chen, ini bisa diterima. Tubuh surgawi Taichunya tidak takut dengan rasa sakit fisik. Faktanya, menanggung siksaan seperti itu hanya dapat menyempurnakan tubuh surgawinya lebih jauh. Sekarang, yang dia butuhkan hanyalah waktu. Dia sedang berjudi. Berjudi tentang seberapa besar pengaruh Tuan Muda Elang Emas di Liao Cheng. Yang Chen tidak khawatir apakah Tuan Muda Elang Emas akan bergerak atau tidak, kecuali dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Kalau tidak, Tuan Muda Elang Emas akan bertindak, tetapi apakah dia bisa menyelamatkan mereka adalah hal lain yang tidak diketahui. Yang Chen menghela nafas secara diam-diam. Jika hanya dia bisa mempertaruhkan nyawanya dan bersembunyi menggunakan berbagai cara. Sayangnya, ada juga orang lain seperti Yang Wu. Mempertimbangkan hal itu, dia hanya bisa melakukan upaya terakhir. Yang Wu mengingat kata-kata Yang Chen dan berdiskusi dengan Yang Yuan dan Penatua Yang. Penatua yang berpengalaman menghela nafas, saya tidak pernah membayangkan Yang Chen dapat membuat strategi seperti itu pada saat itu. Dia benar, para pengawal itu dan pria bermarga Huang itu berkolusi. Sekarang mereka mengawasi harta kita, mereka tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan? Yang Wu bertanya dengan cemas. Yang Wu mendengus dingin, ini semua salahmu. Jika bukan karena Anda, bagaimana kami bisa menjadi sasaran Tuan Huang? Sudah kubilang, jika terjadi sesuatu pada Yang Chen dan pemimpin klan kita, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dimarahi oleh ayahnya, Yang Wu sangat ketakutan hingga dia berkeringat banyak, dan dia terus berkata, "Ayah, saya tahu saya salah." Kamu tahu kamu melakukan kesalahan sekarang." Yang Yuan mengertakkan gigi. "Apakah menurutmu jika kamu memahami kesalahanmu, Yang Chen dan pemimpin klan kita dapat kembali?" Yang Yuan, jangan memarahi Yang Wu dulu. Tidak ada yang bisa mengantisipasi hal itu. Situasi saat ini. Selain itu, belum tentu Yang Chen dan pemimpin klan kita tidak dapat kembali. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah kita. Jika kita panik terlebih dahulu, bukankah pemimpin klan dan Yang Chen di tangan orang lain akan menjadi lebih buruk? Kata Penatua yang dengan sangat prihatin. Yang Yuan juga sangat cemas hingga kulit kepalanya kesemutan. "Tuan kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Tentu saja, kami akan mengikuti kata-kata Yang Chen dan menuju ke perdagangan elang emas. Saat ini, Tuan Muda Perdagangan Elang Emas adalah satu-satunya harapan kami. Nanti, saat kita sampai di perdagangan elang emas, para pengawal itu seharusnya tidak berani mengambil tindakan terhadap kita untuk saat ini, jadi kita harus cepat. Setelah masuk, dengarkan perintah saya dan jangan bicara." Penatua Yang, dengan pengalamannya yang berlimpah di Jianghu, dengan cepat mengambil tanggung jawab. Baik Yang Wu dan Yang Yuan tidak akan menentang pemikiran Penatua Yang. Mereka mengikuti di belakang Penatua Yang, dan segera kelompok itu tiba kembali di perdagangan elang emas. Penjaga toko tampak bingung ketika dia melihat Penatua Yang dan yang lainnya kembali dengan 3 orang lebih sedikit, tetapi dia masih membawa mereka ke kamar Tuan Muda Elang Emas. Tuan Muda Elang Emas sedang beristirahat dengan mata terpejam, merenungkan berbagai hal. Melihat Penatua Yang dan yang lainnya kembali, dia mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Apakah kamu tidak pergi untuk menyiapkan pil gravitasi? Kenapa kamu kembali?" "Tuan Muda Elang Emas, kami menemui beberapa masalah dalam perjalanan." Penatua Yang menghela nafas dengan getir tanpa membuang waktu, dan dia menyampaikan kejadian tersebut secara rinci kepada Tuan Muda Elang Emas. Setelah mendengar apa yang Penatua Yang katakan, Tuan Muda Elang Emas mengelus dagunya dan berkata, "Oh, para pengawal itu mengambil pemimpin klanmu dan seorang anak laki-laki bernama Yang Chen. Hehe, ini menarik. Tapi kenapa kamu mencari bantuan dariku dan bukan pengawal itu?" Setelah mendengar ini, hati Penatua Yang tenggelam.
Maksud Tuan Muda Elang Emas cukup jelas, dia sama sekali tidak berniat membantu mereka. Tuan Muda Elang Emas, sejujurnya, kami tiba di kota kurang dari sehari yang lalu. Bagaimana kita bisa mempunyai kesempatan untuk membunuh seseorang? Orang-orang itu baru saja melihat harta karun pada kami dan ingin menjebak kami. Penatua yang menarik napas dalam-dalam. Oh, kalau begitu kamu harus berhati-hati di masa depan. Tuan Muda Elang Emas menjawab singkat, tidak menyebutkan membantu mereka sama sekali. Ini bukan salahnya. Bagaimanapun, dia dan Yang Chen dan yang lainnya hanya berkenalan melalui transaksi singkat. Tidak mungkin dia membela Yang Chen dan yang lainnya. Hal ini tidak memberikan pilihan bagi Penatua yang selain mengertakkan gigi, Tuan Muda Elang Emas, bagaimanapun juga, kita berada dalam hubungan kerja sama. Jika kami tertangkap, saya khawatir akan sulit bagi perdagangan elang emas Anda untuk mendapatkan manfaat dari pil gravitasi. Oh, Tuan Muda Elang Emas tertawa, apakah Anda bermaksud mengancam saya? Saya tidak berani. Ekspresi Penatua yang terasa berat, karena dia tahu bahwa Tuan Muda Elang Emas adalah satu-satunya harapan mereka. Tuan Muda Elang Emas mencibir dengan nada mencela, hanya karena kita memiliki hubungan kerjasama, saya harus membantu Anda. Sejujurnya, saya bisa menyelamatkan dua orang yang Anda sebutkan itu. Namun, Gravity Pill memang berharga, tapi belum ada di tangan saya. Siapa yang tahu apa hasilnya jika sudah terjual? Saya tidak perlu menyinggung orang lain karena hal yang tidak berdasar. Meskipun hal-hal yang tidak ada di tangan memang sia-sia, ada satu hal yang memang nyata, yang saya yakin Tuan Muda Elang Emas akan sangat tertarik. Penatua yang menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Tuan Muda Elang Emas awalnya tidak berpikir bahwa Penatua yang dan yang lainnya dapat membujuknya. Meski dia tertarik pada Yang Chen, bukan berarti dia akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri demi Yang Chen. Namun sekarang, setelah mendengar kata-kata Penatua Yang, dia menjadi tertarik, saya sangat penasaran. Penyakit membandel pada Tuan Muda Elang Emas seharusnya nyata, kan? Kata Penatua Yang. Hah. Wajah Tuan Muda Elang Emas menjadi dingin, bagaimana kamu tahu tentang ini? Bagi seorang dokter pil, penyakit keras kepala Tuan Muda Elang Emas dapat dilihat secara sekilas. Tidakkah kamu merasa seolah-olah ada api yang berkobar di dadamu setiap malam, menyiksamu dengan rasa sakit yang tak tertahankan? Dan bukankah kamu sudah lama terjebak di dunia nyata? Penatua yang menceritakan kata-kata yang dipercayakan Yang Chen kepada Yang Wu kepada Tuan Muda Elang Emas tanpa ada kelalaian. Semakin Tuan Muda Elang Emas mendengarkan kata-kata ini, semakin tidak mampu dia mempertahankan ketenangannya. Dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda seorang dokter pil? Tidak, bukan saya. Tuan Muda Elang Emas, bukankah Anda juga memiliki kearifan? Saya yakin Anda bisa menebak siapa dokter pil itu. Kata Penatua Yang. Tuan Muda Elang Emas tiba-tiba membeku, apakah yang Anda maksud adalah pemuda bernama Yang Chen? Tepat. Cara dokter pil sulit untuk dilakukan. Saya yakin Tuan Muda Elang Emas telah mencari dokter pil selama bertahun-tahun, namun tidak berhasil. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Yang Chen kami adalah dokter pil sejati. Terlebih lagi, dia bisa menjamin untuk menyembuhkan penyakit membandelmu, tapi sekarang, dia tidak berdaya. Saat Penatua yang mengatakan ini, dia melirik ekspresi Tuan Muda Elang Emas dan berbicara dengan nada sedih. Benar saja, cengkeraman Tuan Muda Elang Emas pada kursi semakin erat, wajahnya berubah dengan cepat. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berbisik, apakah Anda yakin masalah ini ada hubungannya dengan Tuan Muda Huang? Sangat. Penatua yang menyatakan dengan tegas. Ikut denganku. Wajah Tuan Muda Elang Emas menjadi gelap, dan dia segera meninggalkan ruangan. Aku, Jin Cheng, akan menyelamatkan nyawa Yang Chen dan pemimpin klanmu. Bab 145, menggelitik mencari langganan. Yang Chen dan Yang Jin He menutup mata mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka dibawa ke tempat ini. Namun, saat mata mereka terbuka, Yang Chen dan Yang Jin He mengetahui bahwa mereka dibawa ke penjara di kota Liao Cheng, dan sel penjara tunggal ini hanya menampung mereka berdua. Pada saat ini, Yang Chen dan Yang Jin He diikat erat dengan rantai. Segera setelah itu, beberapa pengawal dari kota Liao Cheng masuk dari luar. Di belakang pengawal ini adalah seorang pria muda dan anggun, yang tidak lain adalah Tuan Muda Huang yang dikenal oleh Yang Chen.
Itu benar-benar kamu. Yang Jin dia mengertakkan gigi dan berkata. Huang Qiang memandang Yang Jin He dengan jijik, lalu dengan malas menguap, kalian berdua tidak bodoh, kalian bisa menebak bahwa aku menangkapmu. Baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata, apa kamu tahu kenapa aku membawamu ke sini? Ingin mendapatkan harta yang kita miliki. Yang Chen berkata dengan dingin. Hehe, kamu anak yang pintar ya. Kamu tahu apa yang terjadi, jadi cepat serahkan. Kepala pengawal, Sun Yuwei, berteriak dingin. Huang Qiang berkata dengan lembut, yakinlah, kamu tidak perlu takut, aku hanya mengincar kekayaanmu dan bukan nyawamu. Anda tahu, saya membiarkan ketiga orang itu pergi, bukan? Saya orang yang sangat berakal sehat, Andalah yang tidak mengikuti aturan dan menunjukkan harta Anda, jadi jangan salahkan orang lain karena merampasnya. Berikan kami barang-barang itu, dan kami akan segera melepaskanmu. Yang Chen mencibir hal ini. Biarkan mereka pergi. Jika itu adalah pemuda yang naif, dia mungkin benar-benar tertipu oleh penampilan ramah Huang Qiang. Tapi berapa banyak orang yang dilihat Yang Chen? Bagaimana dia bisa percaya bahwa Huang Qiang benar-benar akan membiarkan mereka pergi? Dia mungkin akan mengambil nyawa mereka segera setelah mereka menyerahkan harta karun itu. Yang Chen sangat jelas bahwa dalam keadaan apapun dia tidak dapat memuaskan orang-orang ini, karena begitu mereka puas, hidup mereka akan berakhir. Memikirkan hal ini, Yang Chen perlahan berkata, jika Anda menginginkan harta karun itu, tidak apa-apa. Tas penyimpananku penuh dengan harta karun. Setelah mendengar ini, Huang Qiang menyipitkan matanya dan memerintahkan kepala pengawalnya, Sun Yuwei. Sun Yuwei melangkah maju, datang ke sisi Yang Chen, dan dengan paksa melepas tas penyimpanan di pinggangnya, memeriksanya secara menyeluruh tanpa ada kelalaian. Kamu berani menipu kami. Sun Yuwei sangat marah dan hendak mengambil tindakan. Jika kamu berani melakukan itu, aku jamin kamu tidak akan mendapatkan harta apapun. Yang Chen menyeringai. Di mana kamu menyembunyikan harta karun itu? Ekspresi Huang Qiang menjadi semakin tidak menyenangkan. Yang Jin He mencibir, kemana mereka pergi? Kami telah menjual semuanya ke Golden Kamar Dagang Elang. Jangan coba-coba membodohiku, kalian yang keluar dari hutan belantara besar, tidak tahu di mana kalian menjadi kaya, tidak akan pernah menjual semua hartamu sekaligus. Huang Qiang percaya pada penilaiannya sendiri, tetapi dia tidak tahu di mana Yang Chen dan Yang Jin He menyembunyikan harta karun itu. Faktanya, Yang Jin He juga penasaran. Karena dia telah menjual semua harta di tubuhnya, dia tahu bahwa Yang Chen pasti masih memiliki banyak materi surgawi dan harta duniawi di tubuhnya. Namun, ketika orang-orang ini menggeledah tas penyimpanan, mereka tidak menemukan apapun yang aneh. Tidak mengherankan jika Yang Jin He tidak dapat mengetahuinya, karena semua harta karun Yang Chen yang sebenarnya disimpan di ruang benih master di 8 sungai yang mengalir ekstremitas. Yang tersisa di tas penyimpanan hanyalah sampah. Yang Chen dengan malas berkata, semuanya tergantung pada kemampuanmu. Huang Qiang menjilat bibirnya, menarik, sepertinya kalian berdua benar-benar berencana memainkan game ini dengan saya. Kalau begitu, aku tidak keberatan ikut bermain. Kalian sangat keras kepala, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat meninggalkan penjara ini? Ekspresi Yang Chen tetap tenang, dan kemudian dia dengan dingin berkata, suatu hari, kamu bisa memelukku paling lama 1 hari. Mendengar ini, Huang Qiang dan kepala pengawalnya, Sun Yuwei, tertawa. Hahaha, menarik sekali. Ini sangat menarik. Apakah anak ini ketakutan secara konyol? Apakah menurutnya seseorang akan menyelamatkannya? Sun Yuwei berkata, Tuan Muda Huang, anak ini tidak memiliki latar belakang apapun. Apakah dia, latar belakang seperti apa yang dia miliki? Hanya sekelompok orang yang merangkak keluar dari Great Wilderness. Saya telah melihat banyak orang seperti mereka. Mereka tidak berdaya dan tidak berarti di Liao Cheng. Jangan khawatir, mereka aman untuk ditangani. Begitu mereka memasuki penjara ini, mereka masih berpikir mereka bisa keluar, betapa naifnya. Huang Qiang berkata dengan nada menghina. Tetapi nampaknya keduanya belum menyerah. Saya sedang tidak buru-buru. Saya akan membiarkan mereka merasakan sakit terlebih dahulu, dan saya akan kembali lagi besok. Pada saat itu, mereka secara alami akan angkat bicara. Ingat, jangan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan bunuh mereka.
Sun Yuwei menjilat bibirnya, Tuan Muda Huang, yakinlah, saya sangat teliti dalam menangani masalah ini. Huang Qiang menatap Yang Chen dan Yang Jinhe dengan pandangan menghina sebelum berbalik dan pergi. Di matanya, keduanya bukanlah mainan pertama, juga bukan yang terakhir. Sun Yuwei menemukan cambuk entah dari mana dan menyeringai, dasar orang kampung, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena itu masalahnya, saya akan membiarkan Anda mencoba metode kami. Hahaha, metode omong kosong macam apa? Jika kamu punya nyali, datanglah padaku, dan jangan mencoba menakutiku dengan cambuk. Yang Jin dia tertawa liar. Mendera, marah dengan provokasi Yang Jinhe, Sun Yuwei langsung menyerangnya dengan cambuk, bagaimana rasanya? Kamu sepertinya sangat tertarik dengan cambukku. Sun Yuwei adalah Master Spirit Martial Realm, dan cambuknya langsung menyebabkan Yang Jinhe mengejang di sekujur tubuhnya. Namun, Yang Jinhe menahan rasa sakitnya, tanpa energi, gunakan lebih banyak kekuatan. Anda, Sun Yuwei sangat marah. Yang Chen menyaksikan pemandangan ini dengan jelas, dan arus hangat melonjak di dalam hatinya. Tindakan Yang Jinhe yang terlihat bodoh sebenarnya untuk menarik perhatian Sun Yuwei. Jika Yang Jinhe tidak melakukan ini, kemungkinan besar Sun Yuwei akan menyerang Yang Chen terlebih dahulu. Tapi untuk melindunginya, Yang Jinhe memprovokasi Sun Yuwei dan menarik perhatiannya ke arahnya. Hal ini membuat Yang Chen merasa kesal. Dia selalu memperlakukan orang lain dengan hormat, dan ini selalu menjadi caranya dalam menghadapi berbagai hal. Memikirkan hal ini, Yang Chen dengan dingin berkata, cambuk itu sepertinya tidak menyakitkan untuk dipukul, saya juga ingin mencobanya. Sun Yuwei sudah sangat marah. Cambuk ini dirancang khusus untuk menghukum narapidana, dan rasa sakitnya akan langsung menjalar ke seluruh tubuh saat dipukul, sehingga sulit untuk menahannya. Tapi sekarang, Yang Jinhe tidak hanya menahan rasa sakitnya tanpa mengeluarkan suara, tetapi pemuda di sampingnya bahkan dengan nada menghina meminta untuk mencicipi rasa sakit cambuk itu. Yang Chen, kamu, Yang Jin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Apakah Yang Chen tidak memahami provokasinya? Dia berusaha melindungi Yang Chen agar tidak terluka. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sun Yuwei meraih cambuknya, menyeringai jahat, nak, karena kamu sangat ingin mencoba, aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan sakitnya. Jangan khawatir, kamu hanyalah seorang kultivator realm pemurnian tubuh kecil, dan aku akan menahannya. Begitu kata-kata ini keluar, Sun Yuwei mencambuk Yang Chen dengan cambuk. Yang Chen memutar lehernya dan menguap dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan?